datang kembali di channel Sanggar Berumpun. Nah, kali ini sahabat Sanggar Berumpun, ini adalah suami saya, kenalin ya, namanya Mas Anton. Sekarang saya spesial hadirkan untuk para sahabat supaya teman-teman bisa belajar tentang marriage. Jadi tema kita adalah happy marriage, happy family. Kenapa kita bilang begitu? Sesungguhnya sebuah keluarga itu memang berawal dari pasang suami istri. Makanya kalau sepasang suami istri ini sudah kompak, satu visi, satu misi, kita akan lebih bisa menjaga keluarga dengan lebih baik lagi. Tapi kalau suami dan istrinya aja belum kompak, biasanya satu keluarga itu pun nanti akan bingung nih arahnya dibawa kemana. Nah sayang, Yes. sekarang nih, aku mau minta tolong kamu nih ya, spesial. Dia tuh sibuk banget, jadi ini. Masuk. Iya, sekarang untuk kenal loh abis ini. Kita akan bicara nih sebenarnya bukan titipan sih ya, yang cuman banyak dari yang sudah konsul sama aku tuh. Jadi saya rangkum nih beberapa pertanyaan, sebenarnya banyak, cuma itu arahnya sama yang jadi kurangkum jadi 5 pertanyaan ya. Oke deh. Coba. Kalau aku yang jawab kan dari sisi perempuan lebih bisa mengungkapkan perasaan. Cuma kalau dari sisi laki-laki, dari sisi bapak-bapak, dari sisi suami itu seperti apa? Mungkin para sahabat pengen dengar dari kamu gitu. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Siap. Pertama, Bonusnya apa nanti? apa? Bonusnya apa ya? Jalan-jalan lagi nanti kita. Bagaimana menyikapi perbedaan sifat yang ada? Misalnya ini kan aku banyak ngomong, kamu kan banyak dengerin kan? Aku yang rempong, kamu yang lebih santai gitu. Kira-kira bagaimana menyikapi perbedaan sifat di antara kita? Oke. Jadi ini dari apa ya? Berdasarkan pengalaman ya. Jadi tidak mutlak, tapi mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman juga. Yang mana untuk mengatasi perbedaan ya. Jadi yang jelas beda sifat, beda jenis kelamin juga beda. Iya benar-benar. Kalau sama ya gimana? Iya. Nah itu mungkin dasarnya dari situ ya, kita udah berbeda secara fungsi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan banyak ilmu ataupun penelitian macam-macam, entah itu aku juga nggak tahu. Tapi yang jelas laki-laki itu banyak mempergunakan logikanya daripada perasaan. Betul. Dan itu terbalik dengan perempuan ya, perempuan yang dia banyak main rasa ya kan? bermain rasa, logikanya kadang tidak berjalan. Bukan tidak berjalan ya, kurang dengan prosentasenya. Jadi kita harus paham itu sehingga laki-laki tidak boleh terlalu berlogika dan perempuan juga tidak boleh terlalu berperasaan. Tapi bagaimana kita ini sebenarnya makhluk yang berpasangan. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan, masing-masing punya seperti itu. Nah, yang harus diselaraskan itu adalah paham kekurangan masing-masing diri, kemudian juga ketika ada kelebihan ya kita saling mengisi. Jadi kita bukan makhluk yang sempurna banget lah. Tapi segala sesuatunya itu adalah prinsipnya adalah saling mengisi. Jadi harus disadari kamu bukan Superman, kamu bukan Supergirl, gitu aja ya. Kita adalah manusia yang mana makhluk sosial. Jadi betul. Termasuk dalam keluarga itu juga harus di-treat ya. Jangan cuma main-main keluar ya sama kawan-kawannya akrab, tapi dengan keluarga malah nggak deket gitu. Jangan seperti itu. Jadi bagaimanapun keluargamu itu adalah yang pertama kamu jumpai ya. Ketika ada masalah baru balik ke keluarganya. Pas happy aja sama temennya, giliran susah ngajakin istrinya, kan nggak fair kayak gitu. Kan? Enggak. Jadi kayak gitu sahabat. Yang pertama untuk mengatasi perbedaan sifat itu pastinya kan tidak ada yang sempurna. Ketika kalian memilih nanti calon pasangan atau sekarang sudah jadi pasangan kamu, itu kan tujuannya untuk saling mengisi ya, mana yang kosong di kita diisi oleh pasangan, begitu juga sebaliknya, nggak bisa lebih dominan. Kayak tadi yang Mas Anton bilang, perempuan itu terlalu pakai rasa gitu. Kadang kalau terlalu pakai rasa itu logika kita jarang kurang bisa terasah dengan baik. Nah itu nanti yang melatih ya suaminya. Begitu juga sebaliknya. Kadang suami itu terlalu logis sampai nggak pakai perasaan. Makanya kadang suka istri yang bilang gini ya, suamiku tuh nggak sensitif banget, kasih bunga ulang tahun udah gitu-gitu aja. Nah itu mungkin karena logika mereka yang lebih jalan. Makanya untuk para istri kita jangan mengharapkan suami itu kayak paranormal ya, tahu hatinya apa. Misalnya nih yang
istrimu bilang nih, yang mau aku dibeliin bunga, kita sebenarnya nggak marah kan? Nggak. Suaminya nggak yang apa sih lu resah kan, nggak gitu kan ya? Ya tetap lebih baik kita ngomong kepengenannya apa kan daripada menebak-nebak. Kadang aku nggak tahu kamu maunya apa. Nah itu kan dia nggak tahu, saya yang ngomong aku pengen ini, kita jalan ke sini. Saya lebih proaktif bicara karena sudah tahu ilmunya tadi bahwa laki-laki sama perempuan itu beda. Itu salah satunya. Pertanyaan kedua, Oke. bagaimana cara membangun bonding dengan pasangan? Sebelumnya menjawab informasi, kita pacaran berapa tahun? Pacaran berapa tahun ya? Dari tahun 2007. 2007. Kita pacaran tahun 2007. Nikah Menikah 2011. kita pacaran tahun 2002. 2002. Menikah tahun 2010. 2011 punya anak pertama, 2012 punya anak kedua. Sekarang sudah masuk ke pernikahan 1 dekade kita 10 tahun. Nah, bagaimana cara membangun bonding sama pasangan kamu? Membangun bonding. Sama aku berarti. Biar tetap love terus gitu loh. Ya cara membangun bonding ya kembali ke tadi ya. Jadi bagaimana sebenarnya saya jadi bukan berpikir menjadi perempuan, tapi bagaimana Memposisikan diri. memposisikan. Oh ternyata perempuan itu sebenarnya simple loh menurut saya ya. Tapi karena kita kadang Nggak ngerti maunya ya. ngerti. Sebenarnya saya juga baru sadar perempuan itu bukan paling sih ya. Dia diberi apresiasi itu udah lebih dari cukup ya. Udah dibilang cantik, cuma dibawain bunga, cuma diperhatiin dikit, Dibikinin teh gitu aja udah happy ya. Ya sebenarnya sesimpel itu. Ketika kita care sama istri ya yang mereka butuhkan sebenarnya cuma kepedulian itu ya, walaupun juga kadang juga tetap butuh ya yang namanya itu Hal-hal yang tetap istimewa, kita menafkahi ya, spesial gitu ya. tetap seimbang lah, jangan juga kita hidup cuma berdasarkan cinta ya. Tapi kita harus pahami kalau laki-laki itu sejatinya dalam keluarga itu adalah seorang imam ya. Jadi dia juga menjadi satu panutan ya, imam keluarga. Dia harus jadi panutan, dia harus bisa mendidik istri ya, sebagaimana ketika waktu akad nikah dulu ya, ya penuh aja apa yang diucapkan di situ, bagaimana akan memberikan ada kan hak kewajibannya, Ya, betul. hak saya sebagai suami itu diapain, layani dan sebagainya. Dan si suami juga memiliki kewajiban untuk menafkahi, kemudian memberikan perhatian dan sebagainya. Sebenarnya udah tinggal buka buku akad nikah, selesai membangun bonding itu cuma di situ Tinggal aja. buka buku akad nikah, dan kadang-kadang dia kaget karena buku akad nikah nggak ada expired date-nya. Kok nggak ada expirednya sih? Berarti itu for lasting ya, seumur hidup. Nah, jadi begitu untuk membangun bonding. Tadi seperti yang Mas Anton bilang, sebenarnya perempuan itu simple, cuma pengen diperhatikan. Hanya kadang posisi sebagai imam itu kadang sering salah persepsi, inginnya didului, dirajakan gitu loh ya. Kadang suami-suami itu pengennya ya diperlakukan spesial, tapi mereka lupa memperlakukan istrinya secara spesial. Ya, mungkin seperti itu. Sebenarnya simple things aja ya. Kalau kamu biasanya apa sih yang kamu lakukan ke aku yang menurut kamu itu kamu usahakan untuk membangun bonding bersama? Ya paling pulang dari pergi dibawain gorengan atau tiap pagi itu dikasih gombalan-gombalan dikit. Enggak gombalan sih, maksudnya perhatian Ya. ya, diberikan gitu ya, sekedar kecupan kening atau apa juga Simple tapi meaningful ya. mungkin ya. Apa? Jadi karena para sahabat lihat kan sifatnya saya Mas Anton yang seperti ini dan saya yang begini, dia itu nggak begitu pandai. Misalkan waktu saya lagi sedih atau apa, dia tuh nggak begitu pandai yang apa sih yang kamu kenapa kok sedih, nggak begitu. Paling cuma kasih 2 opsi, kamu mau didengerin apa mau dipeluk, udah gitu aja biasanya. Nanti saya yang milih sendiri gitu sih. Pertanyaan ketiga ya, dulu sebelum nikah kehidupan pernikahan yang seperti apa sih yang diharapkan? Ya dulu Sebelum nikah nih, sebelum tahu kalau ternyata pernikahan itu seperti ini, ya tetap dari, apa yang kamu harapin? kebetulan saya juga dari background keluarga yang mungkin ya menurut saya sedikit rumit. Jadi ketika saya kecil
saya sudah punya cita-cita sendiri dalam hati saya sejak kecil loh. Sejak kecil kan ini SD loh. SD. Karena mungkin saya melihat keluarga saya yang tidak begitu apa ya, dekat, tidak begitu hangat. Saya memiliki cita-cita suatu saat akan mendapatkan keluarga yang hangat ya, dan perempuan yang sangat cantik dan juga Bagian itu sangat kayaknya kaya dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya memang ya hidup itu kadang bukan sebatas mimpi ya, kita harus melihat realita ya. Artinya sesuatu yang ideal itu ya bukan berarti tidak ada, tapi harus kita gapai. iya. Ya, sejak itu saya pernah sampai memiliki cinta yang cukup panjang, tapi ternyata itu sesuatu yang membutakan saya. Cukup jadi pelajaran lah. Iya, Setelah iya. itu yang saya utamakan adalah bagaimana ya ketika mencari pasangan itu adalah sesuatu yang bisa saling mengisi ya. Ya tetap fisik ya tetap ya nggak jelek-jelek amat lah kayak Iya, nggak jelek-jelek amat. Nggak jelek-jelek amat. maksudnya gini, Iya, maksudnya iya, tahu. istilahnya ya kita tetap Enak dipandang gitu ya, at least. ada senang dipandang. Jadi kemudian ya akhirnya kita menjalani kehidupan bersama, kita sepakat untuk menjalaninya dalam suka dan duka secara bersama-sama. Gitu aja sih. Jadi kehidupan keluarga yang sekarang kamu punya ini, yang kita punya ini, setidaknya sudah sesuai atau sudah mendekati yang kamu bayangin dulu nggak sih? Sudah sesuai ya, Sudah sesuai. karena yang pertama ingin saya capai adalah kebahagiaan secara batin ya, secara apa namanya, rohani ataupun yang saling mendukung ya. Ketika kehidupan secara berkehangatan kita capai, untuk mencapai yang lainnya apa namanya, yang secara jasmani ya itu akan lebih mudah ketika apa namanya, secara nilai kita ini sudah apa namanya, sudah mapan, emosional terkontrol, intelektual terkontrol, spiritual terkontrol ya, maka ekses yang di luar pun juga akan terjemput sendiri ke dalam secara perlahan. Jadi para sahabat, kami ini adalah keluarga yang mengusung nilai spiritualitas di atas nilai materi ya. Jadi kami percaya bahwa ketika jiwa kita itu sudah kuat, karakter diri kita sudah baik, itu otomatis materi itu akan mengikuti gitu. Tapi kalau kita mengejar materi dulu, biasanya jiwa dan spiritualitas kita tuh akan ketinggalan gitu. Jadi memang kami membangun dulu ini karakter di rumah, karakter sebagai pasangan, karakternya anak-anak, supaya apa, nanti yang lain-lainnya itu akan mengikuti. Jadi kita sudah ready dulu ketika suatu saat Tuhan memberikan kita berkat, menitipkan materi yang besar, kita sudah kuat secara mental. Tapi kalau sekarang kita kejar materinya dulu tapi spiritualitasnya tidak terjamah atau tidak terpersiapkan dengan baik, ya bahayanya nanti kalau itu diambil lagi sama Tuhan, kitanya nggak kaya. Gitu sih. Masih berapa pertanyaan? Satu lagi. Bagaimana sih perasaan kamu waktu tahu kalau kamu mau jadi ayah? Ada beberapa bapak-bapak nih yang konsultasi ke saya itu merasa anak-anaknya itu sebagai penghalang gitu. Jadi begitu istrinya hamil, ketika bapak-bapak yang lain happy, ini stres setengah mati. Apakah aku bisa jadi bapak yang baik? Mungkin waktu kecilnya dia pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan bapaknya, jadi dia trauma dulu. Akhirnya begitu anaknya keluar, isinya tuh semuanya nggak enak lah. Anakku itu menghabisin uangku, menghabisin waktuku, bikin aku harus attach sama mamahnya terus karena dia jadi tanggung jawab, tapi lebih ke beban. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku sendiri cukup senang ya, karena itu tadi basic saya adalah tadi ketika kecil saya punya masalah seperti ini, saya ingin membangun sebuah komunitas kecil yang hangat, yang sehat secara jasmani ataupun secara rohani. Ketika dapat anak pertama waktu itu ya, kita nikah di bulan Mei ya, 2010. Mungkin kayaknya habis honeymoon langsung jadi ya. Jadi 9 bulan setelah nikah banget langsung jadi, dan itu happy. Nah, hasilnya ini. Hasilnya ini. Nah, ini hasilnya dia anak pertama yang dulu saya masih kerja, dan ini. dia saya ajak lari-lari. Hasilnya ini. Ganteng kan?
hasilnya Terus ini. 1 tahun kemudian, nah ini dikeluarin nih. Nah, 1 tahun muncul ini. Nah, Ini muncul ini. Nah, waktu itu pun kondisi secara ekonomi atau finansial mungkin ya standar lah ya, antara keluarga yang mapan memulai dan baru tidak ya. mapan ya kan, keluarga yang baru. Tapi saya optimis bahwasanya mereka itu adalah sesuatu yang dititipkan Tuhan pada kami ya. Dan mungkin pepatah orang zaman dulu, banyak anak banyak rezeki itu benar, Ada benar dengan yang catatan tidak. tapi dengan catatan kita didiknya benar Betul. ya, bukan terus apa Sembarangan. gitu. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua juga harus bisa mendidik mereka, karena mereka itu ibarat bukan kertas kosong ya, yang harus diarahkan. Mereka itu apa namanya, makhluk yang diberikan Tuhan pada kita untuk diarahkan ya. Mau kita arahkan kemana ya, kita juga harus pandai menangkap mereka itu bakatnya kemana juga. Jangan egois juga, saya pengennya anak saya ini juga, tapi kita harus menyelami. Dan ya cukup happy ternyata, oh ini Seru ya. seru. Dan ternyata kadang saya pun melihat masa lalu saya ini kayak saya zaman kecil, oh ternyata begini. Jadi saya jadi paham cara berpikir mereka, kenapa kok mereka menyiming aja, kok ternyata banyak gerak. Jadi jangan banyak belajar. Saya refleksi pada diri saya sendiri aja dan merasa flashback gitu kan. Jadi gitu. Jadi ya Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya ya. itu aja sih. Dan buat kami anak-anak itu seperti guru. Kadang-kadang ketika kita marah, ketika kita merasa tidak bersemangat, dan tiba-tiba aja gitu mereka nyeletuk sesuatu, ya udah ini bisa jadi ide nih, ini bisa dibuat ini bisa dibuat itu tuh kayak gitu. Dan anehnya sejauh perjalanan kita ya, apa yang diinginkan anak-anak itu Tuhan itu pasti kasih jalannya. Even untuk hal yang paling simple sekalipun, itu ternyata ada caranya. Nah, itu yang kita imani, bahwa setiap anak sudah membawa centong nasinya masing-masing, jadi tidak khawatir. Mau tahu dia kepengennya punya anak berapa? Kamu pengen punya anak berapa? Sebenarnya pengen minimal 4. Dia kepengen minimal 4. Kita baru punya 2. Ya nanti kalau Tuhan berkati bisa lebih lagi ya. Bismillah aja pokoknya ya. Pertanyaan terakhir, sebenarnya apa pertanyaan sih? Enggak, salah. Ini adalah pesan Pesan untuk ya. para suami, calon ayah atau calon suami. Karena kadang-kadang kan disuruh pertanyaan yang agak bikin anak-anak muda itu deg-degan, nikah kapan? Ntar kalau udah nikah punya anak kapan? Kalau udah punya anak nambah lagi kapan? Ya. Kayak nggak selesai-selesai gitu. Nah menurut kamu apa sih pesannya, apa yang kamu sampaikan ke para sahabat, terutama yang cowok? Oke. Pesan saya ketika teman-teman itu sudah mapan secara rohani ya, ataupun secara kesiapan mental ini siap untuk menikah, just do it. Menurut saya dulu termasuk tipikal orang yang realistis ya. Dulu saya itu pengennya nikah usia 32, 34 Ya, lah. 30 ke atas pokoknya. Tapi ternyata saya waktu itu nikah umur berapa? 26. Di luar ekspektasi. Tapi Iya, waktu itu kan aku yang bilang kalau kamu mau nikah umur segitu ya udah kita nggak usah terusin aja. iya, oke lah. Jadi intinya gini. Waktu itu pandangan saya pengen mapan dulu baru punya keluarga. Tapi jangan seperti itu gitu. Itu nggak bakal sampai ya. Dan saya bersyukur akhirnya menikah lebih cepat itu. Saya jadi sama anak-anak saya jadi kayak jadi ikut awet muda gitu. Jadi nanti nggak anak-anak kita nikah tua, anak-anak kita masih Dikira cucunya ya. iya, Itu cucunya. anaknya. Jadi at least jangan takut ya, untuk menikah, tapi siapkan saja secara jiwa ya. Menyiapkan saya jiwa itu apa? Yang pertama ya memang diniatkan untuk menjalankan daripada satu sunnah atau suatu fitrahnya kita untuk berkeluarga. Sebenarnya berkeluarga itu sudah dimulai ketika kita udah akil balik, sudah bisa berpikir ya. Karena yang udah bisa berpikir tuh pasti juga yang dipikirkan segala sesuatunya ya. Yang penting punya konsep dulu, implementasi nanti sambil berjalan bersama-sama ya. Jadi kalau itu dilalui bersama, saya akan tahu ya perjalanannya baik dari sisi suami ataupun istri. Jadi ketika saya juga mikir ketika dulu saya mapan kemudian baru dapat istri saya nggak bakal dapat
pengalaman Iya, bagaimana nggak ada beratnya pelajaran hidupnya juga. pelajaran hidupnya nggak ada ya. Membangun Jadi, dari nol tuh kayak apa? ya, nanti mungkin jadi istri yang mungkin ya yang menikmati shopping gitu. Tapi bagaimana kita yang paling berkesan itu adalah bagaimana kita melewati secara bersama-sama ya. Ketika susahnya susah bareng, ketika senangnya senang bareng, karena kehidupan itu nggak ada yang landai-landai aja senang. Iya. Ada kalanya kita happy, ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita mesra, ada kalanya kita berantem, ya kan? Oke, jadi itu tadi sudah. Kamu masih deg-degan. Jadi itu tadi yang bisa kita bagi ya, share teman-teman. Pada dasarnya memang sebenarnya Tuhan itu menciptakan umatnya itu kan berpasang-pasangan supaya mereka saling mengasihi. Jadi tidak supaya mereka saling membenci, tidak supaya mereka saling mendominasi, tapi untuk saling mengasihi. Nah, sebenarnya kalau orang tuanya itu oke, rukun dalam artian kompak gitu ya, ketika pun ada masalah, kembali lagi ya, happy marriage itu bukan berarti tidak ada masalah ya, yang happy marriage itu artinya ketika kita ada masalah, sebenarnya kita tidak sedang fighting each other. Jadi kalau kita ada masalah, kadang memang kita debat, tapi bukan berarti saya melawan suami saya atau suami saya melawan saya, tapi kita sedang berdua berjuang untuk melawan masalah ini loh, untuk kita bisa menundukkan masalah ini gitu. Tapi kalau ada masalah terus kita merasa benar dan satu ngerasa benar juga, berarti kita sedang saling berseberangan, saling bermusuhan. Nah, seiring berjalannya waktu kita belajar bahwa saling mendewasakan itu seperti itu. Kita barengan menghadapi masalah yang sama, bukan masalah itu bisa memisahkan kita berdua. Marahan ya, sometimes ya, sering malah ya kita kadang berdebat dan segala macam. Dengan itu anak-anak tuh melihat, oh kalau orang tua tuh menghadapi masalah itu begini. Maka nanti seiring berjalannya waktu mereka juga akan belajar bagaimana cara mereka menghadapi masalah. Karena orang tua itu guru pertama dan utama mereka dalam kehidupan. Begitu, thank you ya Yang sudah mau diajak ngobrol dengan sahabat berumpun semuanya. Pesan terakhir mungkin. Oh boleh. Masalah itu adalah sebuah ujian ya. Ketika permasalahan keluarga itu pasti akan ada terus. Ketika itu bisa kamu selesaikan, maka kita akan naik secara naik level ya, naik level ujiannya akan naik seperti kalau kita zaman sekolah ya. Jadi jangan hindari permasalahan, tapi selesaikan berdua karena kita adalah dua. Kita partner. Kalau kita berdua nggak bisa, nanti pasti ada jalan keluarnya lagi. Oke. Thank you. Boleh bertanya? Silahkan tinggalkan komen kalau mau nanya. Jangan lupa tetap ikuti video kita di Sanggar Berumpun. Bye. Thank you. Selamat berumpun.